Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala halla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang benar dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan haji kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk mana kita Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali wa sahib wa Makam Zaidi Muhammad Ali bin Abdul Samad wa usulihim wa furihim zuhul majma'in Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa jannah. وإن أدنى من بركاتهم وأسوأ أنوار النفات في دين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا ببركات علومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Allahumma asin halaqana wa tahhir qulubana wa sadid aqwalana. La haula wala quwwata illa billah. Halaman 213. Ya, bait kedua tuh. Warwiyah warwa Allaisu an Mujahidin fi qaulihi ta'ala. Ya. Dan meriwayatkan Allais Abu Lais Al-Samarqandi, Al-Lais an Mujahid fi qoulihi ta'ala la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensekutukan dengan Allah atas segala sesuatu. Ya, beliau mengartikan qala la tuhibbu ghairi. Janganlah kalian mencintai selain aku, gitu kata Allah. Ya. Jadi kalau mencintai selain Allah berarti musyrik gitu. Ya. Cinta apa nih? Cinta banyak macamnya. Wa fi sahihil Hakim. Ya. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirku akhfa min dabibidz dzarri ala safa fi lailati zulma. Ya. Kata Nabi, musyrik atau kesyirikan itu tersembunyi, ya, maksudnya tidak terlihat, lebih tidak terlihat min dabibid daripada jalannya semut yang kecil, ya, ala sofa di batu yang licin, bilailati zulma di malam yang sangat gelap gulita. Ya, semut kecil di tempat yang gelap itu udah nggak kelihatan, ya. Dan kemusyrikan lebih tersembunyi lagi, ya, dari itu kesyirikan. Wa adnahu, yang paling rendah daripada kemusyrikan adalah ini dikatakan orang sudah mensekutukan Allah, yaitu yang paling rendahnya dikatakan orang sudah mensekutukan Allah adalah antuhiba ala sayyi minal jauri, ya, kamu menyukai segala sesuatu yang tidak adil, kurang baik, penindasan, ya, menyukai sesuatu yang ketidakadilan, ya, dan wa antub gitu ala syai'in minal adl, dan kamu benci keadilan, ya, ini udah masuk musyrik. Tingkatan terendah musyrik itu, ya, dikatakan sudah termasuk. Jadi grade paling rendahnya orang dikatakan musyrik adalah nggak suka dengan keadilan, ya, dan suka kalau nggak adil. Ini sudah dikatakan musyrik. Aduh, gimana? Ya, pro dengan ketidakadilan, sama keadilan kurang pro. Ini sudah dikatakan termasuk orang yang musyrik tingkatan paling rendah. Musyrik tingkatan paling rendah itu.
Kalau dikatakan wahalid dinu ilal hubbu wal bugdu, apakah urusan agama itu ya tidak lain hanya cuma urusan cinta dan benci gitu. Ya, memang iya. Cinta karena Allah, benci karena Allah gitu. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah. Karena begitu. Yang dibilang yang namanya sudah mulai tidak mencintai atau mulai ada kebencian, yaitu kebencian kepada hal yang benar, kecintaan kepada hal-hal yang enggak baik, ini sudah dikatakan musyrik. Nah, apakah memang agama urusannya kebencian sama kecintaan? Iya, memang. Di mana Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ali Imran. Ya, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jikalau kalian wahai umat Muhammad, tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalan hidupku, maka ikutilah akhlaknya Rasulullah kalau ngaku mencintai Allah. Yuhibbukumullah, pastinya kalau kalian bisa mengikuti cara hidup Nabi, otomatis Allah mencintai kalian. Begitu. Jadi intinya kecintaan kepada apa yang dilakukan Nabi, maka Allah akan cinta kepada kita. Ya, dan untuk mengaku cinta berarti kita harus mengikuti jalan hidup Rasulullah. Mengaku cinta kepada Allah berarti kita harus bisa mengikuti, karena tanda Allah mengakui cinta kita adalah kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah jalanin. Ya, maka dengan kita bisa mengikuti Rasulullah, maka kita sudah bisa mengatakan kita dicintai Allah. Yuhibbukumullah, karena Allah akan cinta sama kita. Jadi memang urusannya kecintaan. Fahada yadullu ala anna mahabbata ma yukrihuhullahu wa bugda ma yuhibbuhu mutabi'atu lil hawa wal wala wal mawalatu ala dzalika wal mu'adatu alaihi minasyirkil khafi. Dan ayat ini menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya kecintaan ma yukrihullahu, apa yang Allah enggak suka, ya, mencintai atau suka demen sama sesuatu yang Allah enggak demen, ya, lalu bugdo mayuhibuhu, dan dia enggak suka dengan apa yang Allah cintai, ya, paham gak nih? Bahwa mencintai sesuatu atau suka sama sesuatu yang Allah enggak demen, atau dia membenci sesuatu yang Allah suka, itu mutaba'atun lil hawa, karena dia ngikutin hawa nafsunya, wal mawalah, sikap loyal kepada sesuatu yang enggak baik, ala dzalika wal ma'adatu alaihi, ya, dan juga sikap bermusuhan, ya, bermusuhan kepada sesuatu yang Allah suka. Minasyirkil khafi, ini yang dikatakan syirik yang tersembunyi, musyrik yang tersembunyi. Karena ada yang ngartiin syirik kecil gitu, syirkul asgor, syirik kecil, bukan begitu bahasanya, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, ya, musyrik tapi nggak kelihatan. Nah, ini sudah dikatakan orang yang musyrik di mana nggak suka dengan apa yang Allah suka, suka sama yang Allah nggak demen. Paham nggak? Misalnya Allah suka sama Rasulullah, kita nggak suka sama Rasulullah. Nah, ini kemusyrikan. Dan mencintai sesuatu yang Allah nggak demen, ya, apaan yang Allah nggak demen, banyak lah, ya, terus kita demen. Nah, ini kemusyrikan, ya. Ini yang harus kita pahamin, sesuatu yang berlawanan dengan memang sih, makanya mutaba'atun lil hawa, dia ngomong mengikuti hawa yang keluar dari nafsu. Kenapa? Karena memang ini sudah jadi kebiasaan manusia, sesuatu yang dicintai Allah
biasanya hawa nolak. Itu sesuatu yang apa namanya, mahabbata ma yukrihullah, sesuatu yang Allah nggak suka, biasanya hawa nafsu demen. Ya, sesuatu yang Allah nggak demen, biasanya hawa nafsu demen. Gitu. Makanya mahabbatullah itu adalah kecintaan kepada Allah, adalah mengikuti apa yang Allah demen, nggak suka dengan apa yang Allah nggak demen. Nah, ini harus menyampingkan hawa. Kalau hawa ikutan biasanya, ya berarti penyebab kemusyrikan adalah hawa. Ya, nafsu dengan hawanya. Ini, ya makanya kita disuruh menundukkan nafsu dengan hawanya. Karena ini yang membuat kemusyrikan. Karena kita kadang jadi nggak adil. Karena nggak adil tadi adalah kemusyrikan paling rendah adalah nggak adil. Kenapa kita bisa nggak adil? Karena ada hawa, ya nafsu yang membuat, karena kecintaan kepada seseorang akhirnya kita nggak bisa adil sama dia. Ya, sesungguhnya umat sebelumku hancur karena tidak bisa adil kepada kerabat. Aku Muhammad bin Abdullah, jikalau Fatimah binti Abdullah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Tuh, keadilan. Tapi kalau ada hawa di situ pasti jadi sulit adil. Ya. Ini makanya kita berjuang untuk bersikap adil. Yang kita lawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena itu yang menyebabkan kita nggak bisa adil, dan itu yang menyebabkan masuk ke dalam kategori musyrik. Yang terendah aja dikatakan saat kita udah nggak bisa adil, ini dikatakan kemusyrikan. Saat kita mencintai sesuatu yang Allah nggak demen, karena Allah menyukai keadilan, Allah nggak demen nggak adil, terus kita nggak adil, berarti kita sudah masuk ke dalam kemusyrikan. Ya, itu. Wa yadullu ala dzalika qauluhu, dan menunjukkan kepada hal itu di mana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Katakan jikalau mereka umatmu mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, maka ikuti cara hidup Rasulullah, maka Allah akan mencintai. Ja'alallahu alamata sidqi bi mahabbatihi, Allah menjadikan tanda jujurnya, benarnya, tanda kebenaran, tanda-tanda orang benar cinta kepada Allah adalah ittiba'a rasulih, yaitu mengikuti Rasulullah. Jadi Allah melihat alamatnya, tandanya. Tanda kalau orang itu mencintai Allah apa? Gitu. Allah menentukan kalau dia bisa mengikuti utusannya, yaitu Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, berarti dia mencintai Allah. Ya. Kalau dia nggak bisa ngikutin Rasulullah, berarti tidak dikatakan mencintai Allah. Begitu. Ya. Gimana ngikutinnya? Kita disuruh banyak ngikutinnya akhlaknya. Ya. Sunnah wal jamaah, begitu. Sebenarnya kita disuruh ngikut sunnah wal jamaah. Sunnah apa? Rasulullah. Jamaah sahabat. Gitu. Jadi kalau di kitab Ihya penjelasan tentang sunnah wal jamaah adalah sunnah itu dimaksud adalah sunnah itu artinya adat kebiasaan keseharian, itu sunnah. Jadi sunnatu Rasulullah, adat kebiasaan cara hidupnya Rasul, wa sunnatu ashabi, dan adat kebiasaan sahabatku. Jamaah di sini diartikan sahabat. Jadi sunnah wal jamaah adalah cara hidupnya Nabi dan cara hidup sahabat. Itu sunnah wal jamaah. Ya, tetapi kan sekarang banyak ya pengklaiman suatu organisasi mengaku sunnah wal jamaah. Karena Syiah pun ngakunya sunnah wal jamaah. Ya, sebelah sini juga ngaku. Bahkan namanya sunnah wal jamaah langsung udah gitu. Padahal sunnah wal jamaah ini adalah person. Seseorang yang cara hidupnya mirip dengan Rasulullah, seseorang yang cara hidupnya mirip dengan sahabat Rasul. Itulah sunnah wal jamaah. Mau di aliran Syiah, mau di aliran Sunni, silakan. Karena person, bukan golongan.
bukannya suatu lembaga. Ya, karena semuanya ngaku sunnah wal jamaah. Karena Nabi bilang kan 73 yang masuk surga atuh. Ya semua ngaku ke situ. Ya. Jadi ya cara hidup. Makanya kalau di Ihya itu setelah beliau mencerita tentang bahasa Nabi sunnah wal jamaah, yang diceritakan adalah cara hidupnya sahabat di dalam Ihya. Sahabat seperti Ubaidah bin Jarrah yang dikatakan orang yang paling zuhud di zaman Nabi. Ya, sahabatku yang paling zuhud adalah Ubaidah bin Jarrah. Nabi pernah ngomong gitu. Saat dia jadi khalifah di gubernur pun hidupnya sangat sederhana. Terus diceritakan tentang cara hidupnya Abu Bakar, cara hidupnya Umar. Jadi kenapa Imam Ghazali setelah menceritakan hadis itu ngomongin sunnah wal jamaah, jamaah yang dimaksud adalah sahabat, tetapi beliau menceritakan cara hidup sahabat. Jadi maksudnya itu yang dibilang sunnah jamaah. Ya, cara hidup para sahabat, cara hidup Rasulullah, itulah sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita bisa mengikuti itu yang dikatakan orang-orang yang mengaku mencintai Allah pastinya mau mengikuti cara hidup para sahabat, para tabiin mungkin ada, tapi sahabat yang dimaksud jamaah ini. Tabiin pun mengikuti cara hidup sahabat. Ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Minimal ya, yang bisa dilihat dengan jelas gaya hidup sahabat Nabi adalah, terutama juga Nabi kita Muhammad, tidak mencintai dunia. Itu yang dibilang orang-orang yang mencintai Allah. Mereka sangatlah berpatokan kepada kehidupan setelah ini. Ya. Yang kadang kita lihat kayak sulit buat kita untuk mengikutinya. Ya. Karena mungkin peradabannya sudah terlalu jauh dari keadaan tauhid yang sebenarnya. Soalnya kenapa? Terutama mereka itu menjalankan gaya hidup yang tasawuf. Walaupun saat itu belum ada nama tasawuf, tapi gaya hidup sahabat dan Nabi adalah orang-orang yang lembut hatinya. Ya, tidak terpengaruh sama dunia. Hawa nafsunya mereka bisa tahan. Ya. Dan kita sering bilang kalau ilmu tasawuf ini, Sirajul Talibin kemarin, itu ilmu yang berat. Padahal ilmu itu dari zaman Nabi sampai sekarang nggak berubah. Kenapa kita ngerasa berat? Karena kita sudah terlalu jauh peradabannya. Contohnya, mungkin orang-orang tahun 60, tahun 50, seumuran kita, kalau mereka disuruh jalan ke Ragunan, jalan kaki, mereka biasa. Tapi kita coba sekarang disuruh jalan kaki ke Ragunan, waduh, berat banget. Kenapa? Karena hidup kita sudah terlalu enak. Ya, hidup kita sudah terlalu nikmat. Padahal yang dikerjakan sama, yaitu jalan ke Ragunan. Kenapa orang-orang di tahun-tahun 50, 40 merasa tidak berat? Karena mereka terbiasa hidup susah. Kita sekarang saat dikatakan ayo jalan ke Ragunan, waduh, berat juga begitu. Itu ilmu tasawuf seperti itu, nggak berubah dari zaman Nabi. Kita kenapa merasa lebih berat menjalankannya? Karena kita sudah terlalu nempel dengan kesenangan-kesenangan dunia. Akhirnya kesannya sangat sulit. Tetapi itulah kehidupan yang disuruh ikutin. Ya, orang-orang seperti Nabi dan sahabat. Jikalau kita bisa mengikuti, maka kita sudah bisa membuktikan, kita mengakui bahwa kita mencintai Allah. Itu buktinya. Tanda benar kita mencintai Allah adalah saat kita bisa mengikuti cara hidup Nabi dan sahabat. Gitu. Ya, teorinya sudah kita dalamin selama 7 tahun gitu ya, teorinya untuk bisa mengikuti cara hidup mereka. Ya, di Sirajul Talibin 7 tangga itu adalah cara-cara gaya hidup mereka. Ya, prakteknya silakan masing-masing punya hidayah. Gitu. Ya dulu ala anna mahabbata menunjukkan bahwa sesungguhnya kecintaan itu la tatimu biduni taati wa muwafaqati. Tidak akan dikatakan sempurna kecintaan kepada Allah ya kecuali dengan ketaatan dan muwafaqah, sepakat atau sejalan
sejalan dengan ya kecintaan itu. Maksudnya apa? Cinta kan mesti sejalan. Kalau kita sejalan dengan apa yang kita omongin, contohnya kalau nah ini contohnya kan ke manusia. Kalau kita mencintai seorang perempuan kan harus sejalan. Nggak mungkin kita ngomongin jeleknya dia. Kalau kita ngomongin jeleknya berarti kan nggak sejalan. Kok katanya cinta tapi kok malah ngomongin jeleknya mulu? Itu kan nggak mungkin. Terus kalau kita mencintai dia senangnya ini, pasti kita juga berusaha untuk senangnya itu. Dia nggak senang ini, pasti kita berusaha untuk nggak senang ini, mengikuti apa yang kita cintai. Sosok perempuan yang kita cintai ini demen makanan A, kita berusaha untuk juga demen makanan A. Dia nggak suka sama makanan begitu. Ya begitu pun kepada Allah. Kalau kita mengaku mencintai Allah, harus sepaham sama Allah. Allah nggak suka perbuatan zina, berarti kita juga harus nggak suka. Allah nggak suka kita bohong, berarti kita harus juga nggak suka. Itu kecintaan itu harus ada kesempurnaannya di mana sejalan sama yang dicintai. Ya, paham ya? Ya tinggal ukur kecintaan kita ke Allah semana. Qala Al-Hasan berkata, Al-Hasan Basri maksudnya. Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inna nuhibbu Rabbana hubban sadidan. Sesungguhnya kami sangat mencintai Allah gitu. Hubban sadidan. Ya, mencintai Tuhan kami dengan secinta-cintanya kami. Benar-benar cinta kepada Allah. Fahabballahu ayaja'ala lihubbihi alamat. Ya. Maka Allah akan menjadikan ya tanda-tanda dari kecintaan. Maksudnya mereka nanya, kami memang benar-benar mencintai Allah. Lalu tandanya apa ya Rasul? Tanda dari Allah kalau kita tuh sudah diakui kecintaan kami kepada Allah. Fa'adallahu hadil ayat. Allah menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, tandanya mereka mencintaiku dan aku mencintai mereka adalah mengikuti cara hidup Rasulullah. Kalau udah mirip dengan Rasulullah, itu ada pengakuan dari Allah. Itu sebagai tanda kita dicintai Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa mirip, setidaknya dikit banyak kita berusaha mengikuti jalan hidupnya Rasul, itu kita lagi berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya. Jadi memang mengikuti Rasulullah, melihat juga para sahabat, para tabi'in yang berusaha mengikuti cara hidup Rasulullah. Gitu. Ya. Wa min huna qala Hasan. Dari sini Al Hasan mengatakan i'lam annaka lan tuhibballaha hatta tuhibba ta'atihi. Ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan pernah sekalipun mencintai Allah. Kamu tidak akan pernah dianggap mencintai Allah. Ya, hingga kamu bisa mencintai ketaatan kepadanya. Ya. Ini gimana? Senang sama hal-hal yang diperintahkan Allah. Kalau kita belum senang, ini lan tuhibbah Allah. Tidak dikatakan kita, tidak akan pernah kita dikatakan mencintai Allah kalau kita belum menyenangi, menyukai hal-hal yang diperintahin. Pertanyaannya, kalau datang Ramadan senang apa enggak nih? Aduh, Ramadan lagi, aduh puasa lagi. Ini kita masih ya jadi hambanya Allah aja sih ya. Tapi ngerjain sih ya, ngerjain Ramadannya, takut dosa. Tapi belum bisa kita dikatakan mencintai Allah karena masih kepaksa. Ya. Kita disuruh datang, saya perempuan lah seorang. Jadi kan kita sering contohnya ke perempuan, orang yang kita cintain, kita disuruh datang ke rumahnya jam 1 malam. Aduh. Tapi kita datang juga. Ya. Ini kayaknya kurang tulus cintanya ya, Kak. Kenapa? Datang sih, cuma kayaknya kepaksa banget. Ya. Kita kan karena cinta sama tuh perempuan,
dipaksa datang jam 12 malam kita datang, cuma sebenarnya kepaksa, tapi karena cinta apa karena nggak enak? Ya, karena datangnya kepaksa. Nah itu pun puasa Ramadan kita kerjain, tapi kepaksa karena takut dosa. Ini cinta apa ya, kita sekedar jadi hambanya sih. Kalau cinta karena menyenangi akan perintah-perintah. Aduh puasa, senang banget gue sama puasa begitu. Ya, sholat 5 waktu bawaannya semangat banget kalau mau sembahyang. Ya. Nah apalagi sembahyang subuh, aduh berat banget atuh ya. Ya kita masih jadi hamba sih, hambanya Allah. Tapi belum sampai orang yang diakui mencintai Allah. Kalau kita ngomong mencintai Allah, tetapi kelakuan kita masih kepaksa akan perintah-perintahnya, ya kita bohong. Ya jangan sosok aku mencintai Allah. Allah dan Rasul ada di hati gue, jangan ngomong gitu ya kan. Itu belum waktunya itu. Karena apa-apaan dari ketaatan lu masih kepaksa. Ya. Nah kayak kalau di Marakul Ubudiyah kan, ya menunggu sholat sebelum hadir sholat. Nah, itu kan orang yang mencintai begitu. Ya johar beloman dia udah wudu, ya menungguin azan. Ya. Karena ada sebuah kisah di mana ada orang yang terkantuk-kantuk menunggu azan subuh. Ya dia dari habis tahajud tetapi kan ngantuk banget, bahkan mungkin nggak tahajud tapi dia takut sholat subuh ketinggalan kalau dia tidur. Dia maksain untuk nggak merem, padahal ada merem melek. Dia paksain untuk nungguin azan. Pas azan dia sholat. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah hambaku, dia sebegitunya terngantuk-ngantuk menunggu azan subuh demi ketaatannya kepadaku. Itu dibanggain kita di depan malaikat. Ya, nggak tahu tuh kepaksa apa enggak. Yang penting malaikat banggain udah. Allah udah ngebanggain di depan malaikat. Ya. Walaupun itu takut dosa sebenarnya, takut ketiduran gua nggak sembahyang gimana nih gitu. Masih karena takut dosa, hamba itu masih. Nah, ini soalnya udah mainannya kecintaan. Ya. Makanya dikatakan i'lam, ketahuilah annaka lan tuhibballaha lan pakainya. Ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan pernah sekalipun dikatakan mencintai Allah sehingga kamu mampu mencintai atau senang suka sama ketaatan-ketaatan. Apalagi sudah sampai menyenangi ibadah sunnah. Makanya kebiasaan para wali adalah ngerjain yang sunnah. Karena yang wajib sudah menjadi suatu hal yang biasa. Mereka berusaha mencintai atau menyenangi kerjaan-kerjaan sunnah. Gitu. Ya, kerjaan ketaatan. Ini kalau kita wajib aja masih kepaksa. Ya, walaupun kita emang udah, ya memang sih udah bagus lah. Yang penting sholat 5 waktu. Cuma kan kita lagi mau meningkatkan grade kita ya. Bagaimana caranya sholat 5 waktu itu suatu hal yang kita senangi. Apalagi sampai tingkatan selanjutnya, bagaimana kita menyenangi sesuatu yang sunnah-sunnah. Itulah bukti kecintaan kepada Allah. Ya. Gua kalau nggak sedekah, badan gua nggak enak begitu harusnya ya. Bawaannya tiap hari pengen ngasih orang gitu. Susah ngeliat orang susah gitu. Ya. Kalau misalnya nggak sembahyang duha, meriang gue gitu, itu udah. Berarti udah cintaannya luar biasa ya. Bawaannya nggak enak kalau nggak sembahyang. Ya, ini kita coba memperbaiki kecintaan kita kepada Allah. Ya, mulai dengan menyenangi apa yang menjadi ketaatan kepada Allah. Wasu'ila Zunun al-Misri nih, ditanya Zunun, mata uhibbu Rabbi. Ya, kapan disebut cinta? Uhibbu, aku di uhibbu Rabbi. Kapan aku disebut sebagai orang yang cinta Allah? Ya. Qala, maksudnya dikatakan begini, kapan aku dikatakan orang yang mencintai Tuhanku gitu. Uhibbu Rabbi, Tuhanku. Maksudnya bahasa Indonesia begini aja. Apa tandanya atau ciri-cirinya kalau saya sudah dikatakan mencintai Allah? Gitu, ditanya gitu. Ya. Apa tanda atau ciri kalau saya ini udah dicintai Allah? Bukan dicintai Allah, mencintai Allah.
Allah mencintai Allah. Kapan kita atau saya dikatakan sudah mencintai Allah? Begitu pertanyaannya ya. Paham ya pertanyaannya ya? Ya. Gimana caranya atau cirinya orang yang sudah mencintai Allah? Qala kata Dunun Al-Misri, idza kana ma yubghiduhu indaka amarun minas sabr. Sulit emang. Cuma ya begini, ya. Seandainya apa-apa yang yubghiduhu indaka amarun, sesuatu yang enggak disuka Allah, yang dibenci Allah, di sisimu lebih kamu merasa berat ketimbang sabar. Ngerti enggak maksudnya? Sabar itu kan berat, tetapi ya sesuatu yang Allah nggak demen itu kita merasa lebih berat untuk kerjainnya. Contohnya apa ya? Sabar, mungkin sabar kalau kita belum dapat jodoh misalnya gitu aja dah contohnya ya. Sabar itu kan pahit, menyabarkan diri belum dapat jodoh, perempuannya belum ada gitu, duitnya belum ada. Ini sabar itu kan pahit maksudnya berat gitu. Tetapi orang yang mencintai Allah lebih merasa berat lagi kalau dia sampai melakukan perbuatan zina. Ya, dia merasa berat untuk menanggung kesabaran belum nikah. Tapi dia lebih merasa berat kalau sampai dia melakukan perbuatan yang Allah nggak suka, yaitu zina. Itu. Ya. Wa qala al-Bashir ibni Sari, laisa min a'lamil hubbi antuhibba ma yubghiduhu habibuka. Bukanlah dikatakan tanda-tanda kecintaan kalau kamu menyukai atau mencintai sesuatu yang mencintaimu, yang kamu cintai itu nggak suka. Maksudnya bukanlah dikatakan tanda cinta kalau kita demen sama sesuatu yang nggak demen sama dia. Ya, paham nggak? Allah nggak demen sama bohong, kita demen, itu bukan tanda cinta. Berarti kita nggak cinta sama Allah. Karena sesuatu yang Allah nggak suka, kok kita suka? Berarti bukti itu bukan kecintaan kita sama Allah. Kalau cinta sama Allah, pasti yang Allah nggak suka, kita juga nggak suka. Ya, sama lah tadi kalau contohin perempuan. Ya, kalau kita dikatakan cinta sama tuh perempuan, berarti kita juga nggak senang sama yang dia nggak senang. Ya, sama Allah begitu. Kalau kita senang sesuatu yang Allah nggak senang, ini bukan cinta. Makanya sahabat Nabi di tes kecintaannya kepada Allah memang kadang-kadang memang berat. Ya, berat. Karena hawa nafsu dengan hawanya selalu mengarah kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Ini hawa nafsu selalu mengarah kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Kenapa? Agar kita tidak mencintai Allah. Asa antaqrabu say'a bahwa khairul lakum. Asa antuhibbu say'a bahwa syarrul lakum. Kadangkala apa yang kamu anggap nggak baik, nggak enak, kamu benci, itu baik menurut Allah. Tapi kadang apa yang kamu anggap baik, bagus, enak, tapi itu buruk menurut Allah. Berarti segala sesuatu yang berurusan dengan keinginan hawa nafsu, berarti itu baik menurut kita, tetapi buruk menurut Allah. Segala sesuatu yang kayaknya nggak enak kita jalanin berat, karena melawan hawa nafsu, tetapi itu berarti baik menurut Allah. Itu. Ya. Makanya salah satu contohnya ada di Al-Quran, Allah menyatakan tentang masalah perempuan yang dinikahi. Ya, Allah nyuruhnya apa? Ya, lebih baik kamu menikahi wanita yang kurang cakep wajahnya, tetapi dia seorang muslim, ketimbang kamu takjub dengan kecantikannya tetapi dia tidak muslim. Nah ini kita lagi dites, ayat itu mengetes bahwa jangan pakai hawa, karena mungkin kurang cakep ini, tetapi dia muslimah, perempuan agama Islam. Ya, hawa nafsu kita
melihatnya ke muka, Allah melihatnya ke kebaikan, yaitu muslimnya. Ya, kadang kita terjebak dengan ketakjuban terhadap wajah, padahal agamanya non muslim. Ya, hawa nafsu tertarik dengan wajahnya, tetapi kebaikan tidak ada di dalam diri. Itu, ya, ini ujian-ujian tentang orang-orang yang lagi dites kecintaannya kepada Allah. Bisa nggak mereka menundukkan hawa nafsu dengan kecintaannya kepada sesuatu demi Allah? Gitu. Karena sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu, lawannya adalah kecintaan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita mampu meredam keinginan atau kecintaan hawa nafsu kita, berarti kita sudah bukti berusaha mencintai Allah. Ya, itu. Jadi nggak apa-apa dah yang miring-miring sebelah gitu. Ya, yang penting dia orang baik. Ini kan udah jarang-jarang melihat ya akhlaknya apanya gitu, tetapi ngelihat zahirnya. Ya, itu dari contoh tentang perempuan. Ada masalah dunia banyak lah, yang kita lebih condong hawa nafsu kita. Karena maka itu ya segala sampai Imam Ghazali menceritakan bahwa kalau kita melakukan suatu ritual kayaknya itu menyenangkan sekali dan enteng gampang, itu yang bukan buat kita. Biasanya yang berat buat diri kita itu yang benar. Karena kalau yang enteng-enteng aja dan kita seneng lakukan, biasanya itu ada hawa nafsu di situ. Ya, gitu. Apaan? Ya kalau kita ngaji terus pakai rebana biasanya seneng ya. Coba pa'ala yaf'alu, males langsung gitu. Nah, padahal memang itu yang bagus. Cuma memang hawa nafsu nggak mau ke situ. Gitu. Ya. Hawa nafsu maunya yang rame-rame enak, ada petasan yang mana itu hawa nafsu. Itu makanya biasanya yang kesenangan dunia itu hawa nafsu yang ngajak, dan kesenangan akhirat yang ke Allah biasanya ditolak sama hawa nafsu, makanya berat menjadi gitu. Ya, tapi dengan kita berusaha terus mengalahkan keinginan hawa nafsunya ini, itu bukti kita lagi berusaha untuk mencintai Allah gitu. Wa qala Abu Ya'qub annah rajuri, namanya begitu. Kuluman idda'a mahabbatallahi azza wa jalla. Setiap orang yang mengaku, idda'a mengaku. Setiap orang yang mengaku mencintai Allah yang maha mulia, walam yuafiqillaha fi amrihi, dan dia tidak menyesuaikan atau dia tidak sejalan dengan Allah dalam urusan-urusannya, dalam kehidupannya tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya, pada wahu batilun, ya, pengakuannya batal, kosong. Ya, wa qala ruwaimun al mahabbatul muwafaqatu fi kulli ahwali. Ya, kecintaan itu selalu sejalan di setiap hal, di setiap kondisi, sama. Ya, kalau orang dia begini itu namanya udah kompak banget gitu. Ya, ada chemistry, itu yang dibilang kecintaan biasanya begitu. Ya, yang Bebeto Romario kan gitu, chemistry udah kecintaan, kompak, sejalan. Wa qala Yahya ibnu Mu'az laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallahi wa lam yahfaz hududah. Tidak dikatakan benar pengakuan seseorang kalau dia mencintai Allah, kalau dia belum bisa menjaga batasan-batasan syariat, batasan-batasan hukum agama dia nggak bisa jaga. Ini tidak dikatakan dia mencintai Allah. Ya, lewat batas mulu gitu. Itu ada hudud, itu batasan-batasan ajaran agama. Allah bilang nggak boleh begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, itu ngelewatin, itu tidak dikatakan mencintai Allah walaupun dia ngaku mencintai Allah. Wa an ba'di salaf, dan berkata sebagian orang-orang terdahulu, qala qara'tu fi ba'dil kutubil salifah yati
Aku membaca di sebagian kitab-kitab sebelumnya terdahulu, maksudnya Taurat Injil ya. Man ahabballaha lam yakun indahu say'un asara min ridahu wa man ahabbad dunya lam yakun indahu say'un asara min hawa nafsihi. Siapa orang yang mencintai Allah tetapi lam yakun indahu say'un asara min ridahu. Tidak ada sesuatu pun yang berefek daripada keridhaan kepada Allah. Maksudnya kalau orang mencintai Allah, apapun yang dikerjain pasti berusaha mencari keridhaan Allah. Itu maksudnya. Ya. Siapa orang yang mencintai Allah, apapun yang dikerjain pasti mengutamakan ya, efek yang dicari adalah Allah reda nggak ya kalau saya begini, Allah reda. Jadi selalu mencari keridhaan Allah dalam melakukan sesuatu. Kalau Allah nggak reda, saya nggak berani begitu ya. Nah itu orang yang mencintai. Waman ahabbad dunya. Nah ini lawannya berarti kecintaan Allah, berarti apa? Kecintaan dunia ya. Jadi dilawan. Itu lawan yang mencintai Allah, mencintai dunia. Kalau kita mencintai dunia, berarti tidak mencintai Allah. Kalau kita mencintai dunia 70%, cintai Allah 30%, begitu ya. Ya. Nah, yang dikatakan waman ahabbad dunia, siapa yang mencintai dunia, lam yakun indahu say'un asara min hawa nafsi. Ya tidak ada sesuatu yang berefek kecuali atau min hawa nafsu, kecuali maksudnya kalau orang mencintai dunia pasti yang dilakukan semua hanya karena keinginan hawa nafsunya, bukan dari hati yang bersih, bukan dari akal yang sehat ya. Kalau melakukan sesuatu karena keinginan hawa nafsunya, ini orang yang mencintai dunia. Apapun yang dikerjain keluar dari hawa nafsu. Nah ini orang yang mencintai dunia ya. Kalau kita mungkin kadang-kadang dari hawa nafsu, kadang-kadang benar gitu ya, kadang-kadang benernya dikit, banyakkan hawa nafsu, berarti banyakkan cinta dunianya nih ya. Sampai misalnya ya, menetapkan hukum dalam fatwa tetapi dengan hawa nafsu, berarti kan ini ulama cinta dunia. Makanya siapa yang ngomong ya, Nuqaim apa salah. Siapa orang yang memfatwakan sesuatu walaupun dengan ayat Quran dan hadis yang sahih, tetapi dengan hawa nafsu, tetap salah fatwanya. Lagi sesuatu walaupun kelihatan baik ya, tetapi keluar dari hawa nafsu, itu kecintaan kepada dunia. Ya. Jadi intinya cinta kepada Allah adalah menundukkan, cara bagaimana kita meningkatkan cinta kepada Allah adalah bagaimana semampu kita menundukkan kecintaan kita kepada hawa nafsu. Jadi bagaimana caranya meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Semampu mana kita meninggalkan keinginan hawa nafsu, sebegitulah kita mulai mencintai Allah. Ya. Sampai sini aja, insyaallah ada manfaatnya. Ya hadirin wa bihadratin Nabi, siril Fatihah. Rabbana inna hamna ya rahman hamna ya rahman rahimin rahamna wa marhamna warham walidina nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana fatul arifin bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa zakirna man nasina ya dzal ikram wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.